Ya, terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyapa dari tanah tempat matahari terbit pertama di Republik ini, di tanah Papua. Saat ini saya sedang berada di Sorong, dan karena itu saya mohon maaf tidak bisa secara fisik hadir. Tapi ini adalah pertemuan penting. Jadi walaupun virtual, izinkan kami menyampaikan secara jarak jauh. Yang kedua, terima kasih kepada koordinator dan seluruh ketua asosiasi yang tergabung dalam KOMPA, Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan. Koordinatornya Pak Dr. Muhammad Adib Humaidi. Ada 18 asosiasi. Supaya lebih efisien, tidak disebut nama satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa gagasan. Tapi sebelum itu, izinkan kami menyampaikan apa yang menjadi pandangan kami terkait dengan Pilpres dan perjalanan Indonesia ke depan. Pilpres tanggal 14 Februari adalah menentukan kepada siapa kewenangan itu diberikan. Dan saya sering garis bawahi apa sesungguhnya tugas utama dan pertama dari seorang pemimpin. Tugasnya adalah mengambil keputusan, membuat keputusan. Pemimpin di jenjang apapun, dia bertugas untuk mengambil keputusan. Nah, karena itu, sebelum saya memulai paparan tentang teknis kesehatan, izinkan kami menyampaikan bahwa di dalam mengambil keputusan, kita perlu memiliki rujukan. Karena memang tugas presiden itu ambil keputusan. Kan ini bukan memilih orang untuk dipajang fotonya di sekolah-sekolah. Kalau sekedar pemilihan foto, saya rasa baliho itu cukup, banner itu cukup. Tapi karena ini adalah pemilihan untuk orang mengambil keputusan, maka gagasan, rekam jejak, rekam karya menjadi salah satu faktor yang penting. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan, kami melihat ada 4 dimensi yang penting dalam mengambil keputusan yang insya Allah selama saya bertugas di kantor gubernur maupun bertugas di pemerintahan yang lain ataupun ketika saya bertugas di kampus, maka dimensi pertama adalah rasa keadilan, kesetaraan. Keputusan harus mempertimbangkan dan sebisa mungkin memaksimalkan pemenuhan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Yang kedua adalah prinsip kepentingan umum, kepentingan publik. Kepentingan publik, kepentingan umum itu dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga adalah data, ilmu, objektivitas, akal sehat. Ini adalah dimensi ketiga yang harus digunakan di dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat adalah regulasi, aturan, konvensi, undang-undang, dan lain-lain. Jadi dari 4 ini, urutannya jangan dibalik. Membuat keputusan itu bukan dimulai dengan regulasi dulu. Karena sering banyak regulasi yang tidak adil. Regulasi yang mungkin tak masuk akal. Regulasi yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi objektif. Karena itu memulainya dengan prinsip kesetaraan, kemudian kepentingan publik, kemudian ilmu, pengetahuan, data, informasi, akal sehat, dan regulasi. Nah, inilah cara berpikir, cara bertindak yang selama ini kami gunakan. Karena itu, dalam kesempatan ini kami sampaikan, kami selalu terbuka di dalam proses pengambilan keputusan, bisa dilihat di rekam jejak, selalu kolaboratif. Peristiwa pandemi 2020 adalah peristiwa yang membuat kita semua di dunia pengambilan keputusan dipaparkan pada
kondisi siapa yang mempercayai ilmu pengetahuan, siapa yang mempercayai pendekatan keilmuan, pendekatan objektivitas, dan siapa yang tidak menggunakan ilmu, yang tidak menggunakan rujukan ahli dalam mengambil keputusan. Fenomena ini bukan hanya dialami Indonesia, seluruh dunia. Policy maker seluruh dunia dikonfrontasikan dengan kenyataan. Dan kita menemukan banyak pengambil keputusan tidak menggunakan ilmu pengetahuan, tidak menggunakan rujukan para ahli, dan mengambil keputusan dalam kegelapan tanpa rujukan ilmu. Nah, ini yang kami ingin tawarkan kepada semua. Bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia yang keputusan-keputusannya diambil dengan 4 prinsip ini. Dan ada keterbukaan, kemauan untuk kolaborasi, mendengar, membahas bersama. Sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan yang melibatkan semua. Partisipasi menjadi kunci. Kenapa kita punya demokrasi? Ya karena kita ingin ada partisipasi yang lengkap. Nah, inilah Bapak sekalian prinsip-prinsip yang saya rasa perlu saya sampaikan di awal. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan yang kemudian selama ini diadopsi dan perlu dilakukan perubahan, ya kita lakukan perubahan. Bila tujuannya adalah memenuhi prinsip-prinsip tadi. Jadi dengan pengantar itu, izinkan saya sekarang masuk kepada beberapa materi terkait urusan bidang kesehatan. Jadi misi kami adalah membangun akses kesehatan berkualitas. Salah satu jalan menuju Indonesia adil makmur untuk semuanya. Ketika ini dikerjakan, Bapak sekalian, maka kita semua berusaha untuk mengikhtiarkan agar adil makmur itu untuk semua. Kalau boleh ditunjukkan slide pertama atau slide kedua nih kalau di urutannya. Ini adalah potret ketimpangan yang ada di Indonesia. Itu sebabnya mengapa kita misinya adalah adil makmur untuk semua. Jangan adil makmur untuk sebagian. Bapak Ibu bisa lihat, IPM di kawasan Indonesia Timur ini jauh nilainya dengan kawasan Indonesia Barat. Sumatera dan Jawa itu di tahun 2022 74 skor IPM-nya. Lalu tahun 2013 Sumatera dan Jawa itu angkanya 69. Sekarang coba lihat kita kawasan Indonesia Timur. Skornya di tahun 2022 itu 69. Jadi bukan selisih 5 poin yang kita harus perhatikan, selisih 10 tahun. Meraih 5 poin itu 10 tahun. Jadi bila kita tidak seriusi soal ini, padahal IPM itu unsurnya adalah salah satu yang utama, kesehatan, selain pendidikan. Jadi dengan potret itu, tidak ada pilihan lain bagi kita untuk mempercepat pembangunan manusia di seluruh wilayah Indonesia, agar ketertinggalan bisa segera dikoreksi dan maju bersama, jangan maju sebagian. Lalu ketika sampai kepada bidang kesehatan, maka kita akan lihat bahwa 64% dokter, 74% rumah sakit itu berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan ini juga kalau kita cek, menunjukkan 68% rumah tangga di luar Jawa Sumatera merasa kesulitan mengakses rumah sakit. Artinya ketimpangan dan ketidakadilan tidak boleh dibiarkan, ini harus kita koreksi. Bagaimana mengoreksinya? Lihat slide berikutnya. Kita ingin meluruskan paradigma. Paradigma baru yang menghadirkan akses kesehatan berkualitas. Di sini ada beberapa pergeseran dan perubahan yang ingin kita lakukan. Pertama, dari yang fokusnya pada kesehatan kuratif menjadi fokus kesehatan promotif, preventif, dan kuratif. Dan ini kita kerjakan, sebagian sudah kita lakukan di Jakarta, yang insya Allah akan kita teruskan. Yang kedua, pendekatan kebijakan. Pengambilan keputusan yang
cenderung top down, kita ingin ubah menjadi pendekatan yang kolaboratif dan suasana gotong royong. Apakah ini mudah? Tidak. Kolaboratif itu artinya mengundang perbedaan pandangan untuk dibahas. Dan membahas perbedaan pandangan itu bisa melelahkan. Tapi itu jauh lebih baik daripada diputuskan terus baru terjadi perdebatan. Republik ini adalah republik demokrasi. Debat dulu baru ambil keputusan. Jangan ambil keputusan dulu, keluar undang-undangnya, keluar peraturannya, baru ramai diperdebatkan. Yang ketiga, kesejahteraan nakes yang belum menjadi prioritas. Saya rasa ini sudah saatnya untuk mengedepankan kesejahteraan para tenaga kerja di bidang kesehatan dan harus dikerjakan secara beriringan di lintas provinsi bidang kesehatan. Kemudian kesehatan yang berdiri sendiri menjadi atau pendekatan sektoral menjadi pendekatan health in all policies. Jadi kesehatan masyarakat itu bukan hanya dipengaruhi oleh kebijakan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, tapi juga ditentukan oleh lintas sektoral. Saya beri contoh, layanan dasar misalnya sanitasi, air bersih, ini dampaknya nyata dalam apa? Dalam urusan diare, dalam urusan pencegahan stunting, dalam urusan pencegahan penyakit-penyakit lain. Yang itu kebijakannya tidak di Dinas Kesehatan, tidak di Kementerian Kesehatan. Kemudian Jakarta misalnya, itu sebagai contoh, kita ingin agar kesehatan jiwa juga menjadi perhatian dan membangun taman sebagai ruang publik untuk beraktivitas, untuk berinteraksi. Ini adalah bagian dari upaya promotif preventif. Bangun transportasi umum untuk bisa mengurangi emisi gas karbon di polusi udara kita. Sehingga potensi penyakit saluran pernapasan bisa berkurang. Jadi kami mendekati promotif preventif dan kuratif ini tidak semata-mata melalui pendekatan sektoral, tapi pendekatan all policies. Itu sebabnya terjemahan dari prinsip ini adalah negara mau mengeluarkan anggaran untuk sektor-sektor lain yang benefitnya didapat dalam aspek kesehatan. Jadi saya beri contoh, bangun taman yang banyak, return-nya apa? Return-nya ada pada kesehatan masyarakat. Kita investasi yang serius dalam transportasi umum. Return-nya apa? Return-nya adalah udara yang lebih sehat. Udara yang sehat itu konsekuensinya apa? Masyarakat yang lebih sehat. Jadi, terjemahan dari ini adalah fiskal. Bukan hanya alokasi di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan, dan di bidang-bidang kesehatan secara langsung, tapi bidang-bidang lain, sektor-sektor lain yang mendukung tercapainya ekosistem yang sehat, itu kita kerjakan. Itulah arti dari pendekatan health in all policies. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota asosiasi sangat memahami ini. Jadi kalau saya lebih jauh di sini, ini seperti menggarami air laut, seperti berkhotbah pada orang yang sudah beriman. Nah, kemudian apa agenda strategis ke depan? Agenda strategisnya ada beberapa. Pertama adalah penguatan peran puskesmas dan pemberdayaan masyarakat. Kebetulan kemarin saya baru dari Ambon dan Maluku. Salah satu yang kita bahas di sana adalah tentang Johannes Leimena, orang yang menggagas konsep puskesmas yang sampai hari ini kita rasakan. Nah, penguatan peran puskesmas dan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan secara serius. Dan saya punya pengalaman teknis karena saya tinggal di kampung di Lebak Bulus. Rumah kami itu dipakai untuk kegiatan Posbindu sejak kami tinggal di sana, jauh sebelum saya berada di pemerintahan. Dan kegiatan-kegiatan itu berhasil
Kami lihat dari dekat nih, bukan kata riset, kami lihat dari dekat. Bagaimana petugas-petugas dari puskesmas lewat Posbindu mencegah penurunan kesehatan pada masyarakat lansia di Posbindu-Posbindu itu. Dan Posbindu yang di rumah kami menjadi pengalaman empirik yang ada di depan kami. Kemudian kita ingin ada keseriusan jadi soal promotif preventif ini, bukan sekedar statement, tapi ada langkah konkret. Lalu peningkatan peran bidan untuk kesehatan ibu, bayi, dan tumbuh kembang anak. Dan penguatan peran posyandu, serta peningkatan tunjangan khusus untuk kader kesehatan. Ini di Jakarta, kami secara serius mengembangkan dan bekerja sama dengan PKK. PKK, kader posyandu, kader jumantik, itu diberikan insentif dan mereka menjadi garda terdepan dalam aktivitas preventif promotif. Ibu-ibu paling tahu tentang kondisi lingkungannya, paling tahu keluarga mana memiliki masalah apa. Negara nggak tahu itu, kalah sama ibu-ibu. Jadi kalau kita tidak partisipatif, kita tidak mengundang mereka, kita akan lolos nih di dalam ikhtiar. Lolos dalam artian tidak akan berhasil dalam ikhtiar promotif preventif. Jadi pendekatannya kolaboratif, bukan menambah staf, tapi mengajak ekosistem ibu-ibu yang senyatanya sudah ada di lingkungan menjaga kesehatan masyarakat. Lalu kita juga ingin agar masyarakat itu sehat secara mental, maka salah satunya adalah menghadirkan konselor psikologi di puskesmas-puskesmas, sekaligus layanan konseling online gratis yang berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada. Ini kami pernah lakukan di Jakarta, kita mulai dengan 23 puskesmas di Jakarta yang menghadirkan psikolog, dan kita menyiapkan aplikasi untuk screening kesehatan online yang siapa saja warga Jakarta bisa melakukan tes secara mandiri menggunakan HP-nya tentang kesehatan jiwanya. Dan bila ditemukan indikasi, mereka bisa langsung mendatangi puskesmas-puskesmas kita untuk dapat pelayanan gratis terkait dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan ini bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Agenda kedua adalah pelayanan rumah sakit. Kita berharap dan kita ikhtiarkan program kita adalah penyediaan rumah sakit kelas A minimal 1 di tiap provinsi. Sehingga penanganan kebutuhan-kebutuhan tindakan yang lebih rumit yang harus dilakukan di rumah sakit kelas A itu bisa dilakukan. Saat ini masih banyak provinsi yang belum punya rumah sakit kelas A seperti Kaltara, Kalteng, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Maluku. Ini belum punya rumah sakit tipe A. Kemudian penyediaan rumah singgah di dekat rumah sakit untuk keluarga dan pasien. Ini pengalaman kami di Jakarta, kami membantu masyarakat yang membuat, ini banyaknya malah dari LSM, yayasan-yayasan yang menyewa rumah di dekat rumah sakit, supaya keluarga-keluarga yang mengalami mengantar anaknya, saudaranya untuk berobat, di Jakarta ada tempat tinggal. Sebagian dari mereka-mereka yang dirawat itu menggunakan perawatan jangka panjang. Ada yang sebagai contoh kanker, kemudian penanganan kesehatan yang memerlukan durasi panjang, itu keluarganya tidak punya tempat. Jadi kita perlu menyiapkan rumah singgah. Kenapa? Karena tidak bisa kita mendirikan rumah sakit itu di semua wilayah. Pasti kecenderungannya di ibu kota provinsi. Dan tanpa ada support itu, rakyat di mana-mana akan kesulitan. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur sekali dapat kesempatan untuk melihat berbagai tempat di Indonesia yang membuat kita sadar jangan sampai menyusun kebijakan seakan-akan kita kita berada di kota besar semua. Lalu yang berikutnya adalah jemput bola untuk pemeriksaan dan pengobatan serta home care untuk lansia, supaya lansia-lansia kita mendapatkan pelayanan yang baik. Tadi satu tentang Posbindu yang diperkuat, tapi juga memastikan bahwa home care khususnya untuk lansia yang tidak memiliki mobilitas lagi. Lalu kita ingin
ada sistem rujukan menggunakan teknologi dan informasi agar lebih efisien. Adapun agenda ketiga adalah pemerataan kesejahteraan dan perlindungan untuk tenaga kesehatan. Jadi yang pertama adalah tentang status, perubahan status program pendidikan dokter spesialis menjadi tenaga kesehatan dalam pelatihan. Sehingga dokter-dokter yang mengikuti PPDS itu bisa mendapatkan haknya sebagai tenaga kesehatan. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta kepastian jenjang karirnya. Ini perlu kita susun sama-sama, duduk bersama dengan asosiasi, dan kita ingin agar prinsip meritokrasi itu benar-benar kita terapkan. Jangan sampai promosi berdasarkan koneksi, tapi promosi berdasarkan prestasi. Dan untuk itu harus disusun sama-sama dengan asosiasi, agar alat ukur kinerja adalah alat ukur yang objektif, yang sesuai dengan profesinya. Dan terakhir adalah perlindungan tenaga kesehatan. Ini aspeknya apa? Dari tindak kekerasan dan dari kriminalisasi. Lalu yang kelima, slide berikutnya. Keempat, bukan kelima. Yang keempat adalah tentang pembiayaan kesehatan. Ini jaminan kesehatan nasional, kita harus ubah sistem rujukan pelayanan bagi peserta JKN harus lebih mudah, lebih berorientasi pada keselamatan pasien. Saya sekali lagi, keselamatan pasien, karena mereka yang diprioritaskan itu. Yang kedua adalah kita lakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan besaran pembayaran fasilitas kesehatan tingkat lanjut, dan juga sistem kapitasi untuk memperkuat pelayanan JKN. Lalu agenda kelima adalah soal kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Kita berencana untuk menambah produsen komponen BBO, bahan baku obat, yang berasal dari industri dalam negeri, karena saat ini kita masih bergantung pada impor. Jadi kenyataannya hari ini 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan masih bergantung pada impor, dan kebanyakan bahan bakunya diimpor dari dua negara, dari Tiongkok dan India. Yang kedua adalah menargetkan penurunan bahan baku obat yang diimpor turun 20% per tahun. Jadi harapannya setelah kita jalankan ini 5 tahun, kita akan bisa menggantikan bahan baku obat impor menjadi bahan baku obat dalam negeri. Selama itu bisa kita segerakan disiap di dalam negeri. Kemudian agenda ke-6 adalah pengandalian penyakit dan ketahanan kesehatan. Ini belajar dari pengalaman kita menghadapi pandemi COVID. Pada waktu itu, kalau kami di Jakarta saling belajar dengan wali kota dan gubernur negara-negara yang sudah mengalami COVID lebih dahulu. Dengan wali kota Seoul, wali kota Teheran, wali kota Milan, wali kota negara-negara yang pada waktu itu kenal lebih dulu dari kita. Dan pembelajaran dari wali kota itu membuat kami di Jakarta mendapatkan bekal bagaimana merespon ketika COVID sudah mulai jalan. Nah, keterbukaan ini membuat kita semua sadar bahwa kita harus segera melakukan penguatan sistem surveillance nasional dengan melalui data dan sistem informasi yang terintegrasi. Yang kedua, kita harus meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium kita. Yang ketiga, kita harus melakukan pengayaan respon pandemi bagi nakes dan kader lapangan. Ini kaitannya dengan tracing dan treatment. Jadi pelajaran penting dari pandemi kemarin harus segera menjadi kebijakan antisipasi peristiwa ini berulang. Nah, dengan itu semua, Bapak sekalian, kami berharap sekali kerja bersama dengan Bapak Ibu di asosiasi bisa kita tingkatkan. Saya ingin sampaikan terima kasih pada semua yang terlibat di organisasi profesi dan asosiasi yang hari ini bergabung kompak, karena telah menjadi mitra selama ini dalam
menyusun, dalam mengambil kebijakan yang punya dampak yang besar bagi masyarakat. Apalagi saya ingat di masa-masa awal krisis, kami undang ahli-ahli kesehatan, masyarakat, menjelaskan, memaparkan, dan itu yang kemudian menjadi pedoman dalam kami bertindak. Karena itu kami ke depan berharap untuk bisa terus berkolaborasi, berjalan seiring, termasuk dalam review hal-hal apa saja yang harus kita lakukan perubahan. Dan kita menyadari bahwa bangsa ini bersyukur garda terdepan memberikan pelayanan kesehatan ada pada Bapak Ibu sekalian. Dan kami berharap bisa mendukung peran Bapak Ibu yang berada di garda terdepan agar bisa menjalankan tugasnya dengan optimal. Dan kami juga berharap bisa melakukan diskusi, pembahasan untuk proses advokasi kesejahteraan tenaga kerja di bidang kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab moral kita. Kita mengharapkan tenaga kesehatan memikirkan kesehatan masyarakat, karena itu kita harus memikirkan tentang kesejahteraan para tenaga kesehatannya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama kolaboratif, membentuk roadmap bersama, dan menjalankan ini nantinya bersama-sama. Kalau boleh saya titip PR untuk Bapak Ibu yang berada di asosiasi. Unsur perubahan yang akan kita lakukan, ada 4 komponen yang mudah-mudahan Bapak Ibu di asosiasi akan bisa membantu melakukan identifikasi. Apa saja? Pertama, kalau boleh slide-nya boleh dimatikan, gunakan langsung aja ke layar, karena slide-nya sudah cukup. Jadi ada 4 hal Bapak Ibu yang terkait dengan perubahan yang mudah-mudahan jadi PR yang kita bisa kerjakan sama-sama. Apa hal yang sekarang berlangsung yang perlu ditingkatkan? Ini pertanyaan pertama. Apa yang harus ditingkatkan? Yang kedua, apa dari yang ada sekarang yang harus dikoreksi? Ini kedua nih, koreksi. Yang ketiga, apa dari yang sekarang ada yang harus dihentikan? Jangan diteruskan, harus dihentikan. Lalu yang keempat, apa yang belum ada dan harus dibuat baru? Jadi, perubahan itu bukan hanya 2 unsur terakhir, menghentikan atau membuat baru. Perubahan itu adalah meningkatkan, mengkoreksi, menghentikan, dan membuat baru. Ini PR, saya berharap Bapak Ibu sekalian di kompak, bantu memikirkan. Nanti kita bisa duduk sama-sama. Dengan begitu, perubahan yang kita kerjakan adalah perubahan yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Seringkali kita membuat kebijakan itu timpa saja kebijakan lama dengan kebijakan baru. Timpa lagi, timpa lagi. Ini seperti bangun aspal di jalan. Rusak, bukan dibongkar dulu. Timpa lagi dengan aspal, timpa lagi dengan aspal, timpa lagi dengan aspal. Setelah jalan 20 tahun, jalannya bisa lebih tinggi 1 meter dibanding rumah-rumah yang ada di kanan kirinya. Kenapa? Karena ditimpa terus. Nah, dalam menyusun kebijakan, jangan kita lakukan itu. Itulah sebabnya 4 hal ini, dan prinsip pengambilan keputusannya seperti saya sampaikan tadi. Prinsip kesetaraan keadilan, prinsip kepentingan umum, prinsip ilmu, objektivitas, data, akal sehat, dan prinsip konvensi, undang-undang, peraturan, regulasi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerja luar biasanya. Insya Allah ke depan kita bisa terus bekerja bersama. Insya Allah kita akan buat sama-sama Indonesia yang adil makmur untuk semua, bukan adil makmur untuk sebagian. Dari Sorong, Tanah Papua, saya mengirimkan salam hormat dan salam hangat untuk semua yang hari ini berada di Jakarta. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.